Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dwi Kartikasari dari kelas 2 DD3 dengan nomor urut 6 dan nomor induk mahasiswa 19314100099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa bab 3 praktikum pengendalian proses, modul penentuan fungsi hantar sistem pengendali dengan peralatan pengendali aras. Berikut ini disediakan data hasil pengamatan, diketahui persen PO1 40% dan persen PO2-nya 60%. Untuk persen PV1, dilihat dari tabel persen PV awalnya adalah 19,84 dan untuk persen PV2 adalah persen PV akhir dengan nilai yang paling konstan adalah 46,49% dan untuk perhitungan delta persen PO dengan cara persen PO2 dikurangi persen PO1 diperoleh hasil 20% dan untuk delta persen PV dengan cara persen PV2 dikurangi persen PV1 diperoleh hasil 26,65%. Untuk tabel berikut juga dapat disusun dengan vertikal ke bawah dengan menginputkan nilai waktu dalam satuan sekon dan juga persen PV-nya. Kemudian berlanjut ke poin 1. A1 grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Langkah awal yang digunakan adalah menginputkan nilai-nilai pada tabel yang sudah disediakan dengan sumbernya adalah waktu dengan satuan sekon dan dengan sumbernya adalah persen PV dengan nilai minimumnya adalah 19,84 yang merupakan nilai dari persen PV1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggaris persen PV1 dan persen PV2-nya. Kemudian juga terdapat garis delta CS-nya. Setelah itu, menentukan titik belok dari kurva yang sudah terbentuk dengan cara menarik garis singgung dari kurva yang paling dekat sampai memotong garis persen PV2-nya. Setelah itu, menarik garis vertikal ke bawah untuk menemukan titik potongnya dan juga untuk mempermudah pembacaan dari nilai tau-nya. Karena nilai tau diperoleh dari titik awal ini sampai dengan titik potong yang sudah diketahui. Kemudian berlanjut ke poin A2 untuk menentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan metode 1. KP sendiri atau gain merupakan perbandingan dari nilai delta CS dibanding dengan delta persen PO atau delta CS dibagi delta persen PO, di mana delta CS ini diperoleh dengan perhitungan persen PV2 dikurangi persen PV1 dan delta persen PO-nya adalah persen PO2 dikurangi persen PO1. Dengan rumus yang sudah diketahui dapat menginputkan nilai-nilai atau formula di dalam Excel diperoleh delta CS sebesar 26,65 dengan delta persen PO-nya 20 dan dari sini dapat menghitung nilai KP-nya dengan 26,65 dibagi dengan 20 menghasilkan nilai KP sebagai berikut 1,3325. Nah, untuk tau pada grafik A1 diperoleh perkiraan pembacaan sebesar 135. Tau sendiri merupakan time constant, yaitu waktu yang diperlukan proses untuk mencapai keadaan steady state setelah adanya perubahan input. Untuk tau D pada grafik A1 atau pada kurva A1 ini tidak terdapat tau D karena tau D sendiri adalah pembacaannya diperoleh dari garis horizontal sebelum titik belok, sedangkan pada kurva A1 ini atau pada grafik A1 ini tidak terdapat garis horizontal sebelum titik beloknya. Jadi pada awal kurva langsung terdapat belokan. Kemudian berlanjut ke poin A3 untuk menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang sudah diperoleh di poin A2. Nah, fungsi transfer merupakan fungsi yang disimbolkan dengan GS.
dengan rumus YS per XS, yang mana YS merupakan transform of response atau output, dan XS-nya adalah transform of forcing function atau input. Nah, GS sendiri terdapat dua rumus dengan datetime atau tanpa datetime. Untuk tanpa datetime, rumusnya K per tau S plus 1, dan dengan datetime rumusnya K kali epsilon pangkat min theta S per tau S plus 1. Nah, untuk K sendiri ini merupakan nilai KP. Selanjutnya, untuk poin A3 dalam menentukan GS, karena di sini tidak dapat taude, maka menggunakan rumus yang tanpa datetime. Maka GS-nya diperoleh dari pembagian 1,3325, nilai KP-nya dibagi dengan tau-nya 135 ditambah 1, dengan formula sebagai berikut menghasilkan nilai GS-nya 0,009797779. Selanjutnya, pada poin B1, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Nah, untuk grafik ini, langkah awalnya tetap sama, yaitu menginputkan nilai-nilai pada tabel yang sudah diketahui di awal, dengan sumbu X-nya adalah waktu dengan satuan sekon, dan sumbu Y-nya adalah persen PV dengan minimum nilai pada sumbu Y-nya adalah 19,84 yang merupakan nilai dari persen PV. Setelah grafik terbentuk, maka persen PV 1-nya digaris dan persen PV 2-nya digaris, dan juga terdapat garis delta CS yang merupakan garis jarak antara persen PV 1 dan persen PV 2. Kemudian untuk metode 2 ini terdapat perhitungan titik potong. Nah, untuk perhitungan titik potongnya dengan rumus sebagai berikut, yaitu persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Setelah menginputkan nilai atau formula dengan rumus berikut, diperoleh titik potongnya sebesar 36,6828. Nah, jika sudah memperoleh titik potong dari rumus yang sudah disediakan, maka menarik garis untuk kurva pada B1 ini. Diperkirakan garis untuk titik potongnya pada garis yang titik-titik hitam ini 36,6828. Kemudian menarik garis vertikal lurus ke sumbu X untuk mengetahui pembacaan nilai tau-nya dari titik ini sampai ke titik potongnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu berlanjut ke poin B2 untuk menentukan nilai KP, nilai tau, dan nilai tau-D-nya jika ada. Di sini untuk poin B2, data yang dibutuhkan adalah delta CS, delta persen PO, dan juga nilai tau-nya. Untuk nilai tau-nya sama dengan metode 1, yaitu diperoleh nilai tau 135, dan untuk delta CS-nya juga sama dengan metode 1, begitu pula dengan delta persen PO-nya. Namun untuk perhitungan KP pada metode 2 ini berbeda, karena KP dihitung dengan persen PV1 ditambah 0,632 delta CS dibagi dengan delta persen PO, atau titik potongnya dibagi dengan delta persen PO. Diperoleh nilai KP sebesar 1,83414 setelah menginputkan nilai-nilai yang sudah diperoleh. Kemudian berlanjut ke poin B3. Untuk poin B3 yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang sudah diperoleh pada poin B2. Untuk poin B3 sendiri, rumus yang digunakan tetap sama, yaitu K per tau S plus 1, di mana K adalah nilai KP. Maka GS adalah 1,83414 dibagi dengan tau-nya 135 ditambah 1, diperoleh nilai GS-nya sebesar 0,01348632. Selanjutnya,
Pada poin C1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Langkah awalnya tetap sama, yaitu menginputkan nilai yang sudah diketahui pada tabel dengan sumbu X-nya adalah waktu dengan satuan sekon dan sumbu Y-nya adalah persen PV dengan nilai minimumnya 19,84 yang merupakan nilai dari persen PV satunya. Dan langkah selanjutnya yaitu menggaris persen PV1 dan persen PV2-nya dan juga terdapat garis delta CS yang merupakan garis jarak antara persen PV1 dan persen PV2-nya. Setelah terbentuk kurva dan setelah menggaris persen PV1 dan persen PV2-nya, untuk metode 3 ini terdapat perhitungan T1 dan T2 dengan rumus berikut. Untuk rumus T1-nya persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS, dan untuk T2-nya persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Yang mana delta CS ini untuk metode 1, 2, dan 3 itu sama, dan juga delta persen PO-nya juga sama. Kemudian untuk perhitungan TO pada metode 3 ini menggunakan rumus berikut 3/2 dikali T2 dikurangi T1. Nah, untuk nilai TO-nya setelah menginputkan nilai yang sudah diketahui diperoleh nilai TO sebesar berikut ini 13,951275, dan untuk perhitungan TO D pada metode 3 sebagai berikut. Dengan rumus T2 dikurangi TO diperoleh hasil 22,731525. Nah, untuk perhitungan KP-nya sendiri, untuk metode 3 ini sama dengan metode 1. Delta CS dibagi dengan delta persen PO, berarti 26,65 dibagi dengan 20 menghasilkan nilai KP-nya 1,3325. Kemudian berlanjut untuk poin C3, yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. Untuk fungsi transfernya, yang berbeda adalah nilai TO-nya, maka GS KP per TO S plus 1, maka 1,3325 dibagi dengan nilai TO-nya 13,951275 ditambah 1 dengan formulanya sebagai berikut, maka diperoleh GS-nya 0,08912283. Berikut merupakan penjelasan LKM bab 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.